Halo, halo. Orangnya Halo. kecil. Suaranya kecil, Mas. Halo, halo. Bentar, Sip. bentar. Sip ya. Oke, izin memulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Mbak Dinda yang saya hormati serta teman-teman Korsam dan Tolong bentar Mas Arif. Halo? Tolong yang lain di mute dulu, yang nggak ngomong di mute dulu. di mute ya yang lain. Ini masih ada yang belum di mute ya. Gus Arif ke mute. Oke, sudah ya. Syukur alhamdulillah kita bisa ketemu di forum Zoom meeting kali ini dan tampaknya teman-teman kondisinya sehat walafiat ya. Lahir batin kira-kira seperti itu. Teman-teman, sebelum kemudian nanti kami Mbak Dinda akan menyampaikan banyak hal juga terkait dengan kebijakan ataupun dengan progres terbaru PKH yang makin hari makin menantang begitu ya Bang Salim ya. Ya, barangkali teman-teman dalam kondisi seperti ini kita perlu untuk banyak menjaga Bang Salim, imun dan iman lah kira-kira seperti itu sehingga kita bisa mengawal tugas dengan maksimal. Untuk teman-teman yang barangkali masih belum begitu sehat, mari kita doakan bersama semoga segera disembuhkan begitu bagi yang sakit. Amin. Karena informasi terakhir teman kita masih 2 ya yang isolasi ya. Oke, sama siapa yang kemarin? Ya, seperti saran Mbak Dinda kita harus sering-sering berjemur lah, itu penting ternyata teman-teman. Oke, sebelum nanti banyak akan menyampaikan terkait dengan teknis, saya akan menambah sedikit begitu terkait dengan hasil munisi Mbak Dinda ya, menyampaikan secara makro begitu terkait dengan beberapa hal yang kemarin menjadi concern dari Zoom meeting yang dilakukan di level Korwil dan Direktur begitu. Ada beberapa hal yang mungkin perlu kami sampaikan bahwa akhir-akhir ini barangkali teman-teman juga sudah melihat, membaca begitu tentang dinamika di PKH yang ternyata banyak hal yang harus kemudian kita kawal begitu secara maksimal karena informasi yang masuk ke pusat gitu terkait implementasi di PKH dan seterusnya masih banyak hal yang perlu kita kawal secara serius. Beberapa catatan dari Pak Direktur begitu. Pertama adalah beliau masih sering mendengar, menemui begitu hal-hal yang sebenarnya yang diinginkan adalah hal yang bersifat baik begitu, tapi malah yang terjadi adalah sebaliknya begitu. Maka ini kemudian PR kita bersama untuk menyajikan hal-hal yang positif terkait dengan PKH. Yang kedua, masih ditemukan ratusan ribu, kami ini bicara nasional begitu, sekitar 800 ribuan yang belum padan. Tapi ini terutama di bank-bank Mandiri, BRI dan BTN. Kebetulan kita yang BNI. Gitu. Terus berikutnya masih banyak juga ditemukan antara pengurus dengan anggota intercerebrate. Maksudnya adalah ditemukan NIK sama tapi nomor KK-nya berbeda antara pengurus dan anggota. Banyak pengaduan pengurus yang hilang. Nah, ini kemudian muncul hasil telah dari pusat masih ditemukan sekitar 4.000 pendamping yang memasukkan data di luar KK. Pertanyaan kemudian apakah ini rekayasa atau hal yang lainnya?
Jadi kalau dihitung jumlah ada sekitar 7 juta jiwa yang anggota pengurusnya berbeda dengan yang ada di KK. Barangkali dulu ini masih sering terjadi ya, karena semangat teman-teman untuk membantu sehingga kemudian harus memaksakan begitu ART masuk di KK tertentu agar kemudian dapat bantuan. Mohon ini untuk menjadi concern teman-teman, jangan ada lagi. Dan kalau kemudian ada, coba silakan dicek. Kalau masih ditemukan itu segera kemudian dikeluarkan. Karena ini tidak dibenarkan. Dan ini sedang dicermati oleh pusat, tidak tahu nanti apakah kemudian ketika masih ditemukan punishment-nya seperti apa, kami tidak tahu. Itu sudah sedang dikaji. Nah, di data salur tahap 3 ini adalah data yang benar-benar bersih dari tadi. Nah, Pak Direktur juga menyoroti apa yang kemudian kemarin terjadi di Malang. Barangkali teman-teman juga sudah sempat mendengar begitu tentang ada SDM pendamping yang melakukan penggelapan terhadap KKS. Di satu sisi KPM-nya tidak tahu sama sekali. Semoga ini tidak terjadi lagi ya. Barangkali kita di Tuban sudah sering mewanti-wanti untuk tidak bermain-main, untuk tidak menggunakan kesempatan sekecil apapun untuk melakukan atau memanfaatkan KKS itu untuk kepentingan pribadi. Barangkali kalau bicara punishment kita sudah lebih-lebih lah begitu, dan sekali lagi kami berharap ini untuk tidak terjadi lagi begitu. Nah, diharapkan teman-teman khususnya di sini ada Korcam juga untuk membantu melakukan pengendalian secara berjenjang. Kalau ada SDM PKS seperti itu segera dikendalikan. Kalau perlu kemudian diberikan hukuman punishment, dan ini arahnya jelas juga untuk kemudian berkoordinasi dengan pihak berwajib APH dalam hal ini. Kalau sebelumnya kita selalu sebisa mungkin untuk tidak langsung begitu berkoordinasi dan komunikasi dengan APH, tapi saat ini arahnya jelas begitu dari Bu Menteri, Pak Direktur, bahwa karena teman-teman sudah memang ada yang barangkali cukup bandel begitu, maka tidak ada salah untuk dikomunikasikan dengan APH. Bahkan arahan Bu Menteri jelas tidak ada maaf begitu untuk yang sudah muncul di kasus-kasus yang ada di media segera diselesaikan, jangan dibela, ditutupi. Uang berapapun yang diambil oleh pendamping, kalau kita selalu membiarkan dan maafkan, berarti kita termasuk di dalamnya. Saya pikir ini cukup jelas ya teman-teman. Jadi mohon sekali ketika ada begitu hal-hal yang segera kemudian mengarah kepada penyelewengan dan sebagainya, moral hazard dan sebagainya, tolong untuk segera dikomunikasikan ke kami untuk kita carikan solusi bareng-bareng. Jangan kemudian diredam. Kami selalu seringkali menyampaikan bahwa pendekatan meredam persoalan itu tidak menyelesaikan masalah, karena faktanya akan muncul suatu saat dan itu terjadi, dan kemudian kita menjadi bagian yang ikut membiarkan dan itu salah. Begitu ya. Nah, catatan berikutnya masih ada ditemukan 4.000 pendamping yang terindikasi melakukan rekayasa data. Seperti tadi yang memasukkan ART di KK sehingga terdeteksi nomor KK berbeda dan seterusnya. Nah, terkait slogan KKS dipegang KP ini mohon untuk juga dibuktikan bahwa memang dipegang oleh PM sendiri, tidak kemudian diwakilkan oleh orang lain. Teman-teman mohon untuk tidak mentolerir begitu ketua kelompok yang masih semangat dengan narasi membantu, tapi kemudian melakukan penyalahgunaan. Mohon untuk tidak terjadi lagi. Teman-teman petakan saja lah. Kalau kemudian alasan itu usia lansia dan seterusnya, saya pikir masih ada anggota keluarga yang kemudian mampu. Jadi dorong untuk menggunakan KKS itu dorongkan sendiri. Itu. Dan ada beberapa catatan penting juga terkait dengan jadi rilis data New DTKS per 25 April itu data sudah pada dengan Dukcapil. Nah, data yang ganda ketika ditemukan ganda segera kemudian seluruh data dipadatkan ke JPS sehingga
dari all data ditemukan tidak ada yang ganda. Nah, ini juga masih ditemukan Indomie tidak melakukan pemutakhiran data yang kurang lebih 14 juta, sehingga ini menjadi teguran gitu. Indomie harus melakukan pemutakhiran data secara berkala dan tidak boleh memanipulasi data. Nah, ada 3 hal yang penting yang kemudian menjadi untuk kita. Pertama adalah penyelesaian perbaikan data menggunakan aplikasi data SIG-NG, perbaikan data basis NIC di aplikasi SIG-NG. Konsolidasi data tersebut ke Dukcapil, konsolidasikan. Jadi ketika kemudian kita menemukan tidak padan, maka segera dikonsolidasikan di Dukcapil. Tidak bisa melakukan pendapatan anggota keluarga di IPK, hanya bisa dilakukan di SIG-NG. Dan karena semuanya sekarang itu berbasis pada NIC semesta. Terkait dengan di IPKH yang kita saat ini belum bisa mengunduh data anomali dan sebagainya, toolnya memang sedang kemudian dipersiapkan lah, ya, seperti itu. Dan juga ada catatan dari pusat terkait dengan rencana mengatur mekanisme rotasi dan mutasi yang kemudian akan menjadi regulasi dalam waktu dekat, akan adalah edaran seperti itu. Korea kemarin menyampaikan mungkin ya maksimal 2 tahun begitu kira-kira akan ada proses itu. Jadi ini informasi awal untuk teman-teman biar nanti tidak kaget ketika kemudian pusat menyampaikan surat untuk melakukan reposisi, rotasi dan seterusnya. Bagian dari antisipasi yang khawatiran tadi dan seterusnya. Meskipun kita juga data yang pasti itu muncul dari pusat sendiri, kira seperti itu. Yang berikutnya teman-teman, kita kemarin mendapatkan data ada 14 SDN kita yang jadi di data nasional itu 25.999 yang harus membayar premi terkait dengan BPJS Tenaga yang masih gabung dengan pusat, yang kemarin dapat BSU di tahun 2020 ini. Kemudian ada 14 nama yang harus membayar premi sejumlah 14.040 kali 5, totalnya 70.000 sekian begitu. Untuk nama yang tidak tercantum tidak usah ikut membayar, nanti akan disampaikan ke depan Mbak Dinda. Kalau boleh menyebutkan, diantaranya adalah 1. Muhammad Maktufin, Setianingsih, Andi Winarto, Suci Masrufatin, Darkum, Nurkoim, Rudi Hermawan, Ahmad Baligin, Khairul Ummah, Susmiati, Ferry Yuda Pratama, Muhammad Abdul Aziz, Imam Syarifin, sama Sumantri. Gitu. Ada tambahan lagi, arahan Pak Direktur, kita diminta seluruh SDM PKH mulai dari baik itu Korek, Korwil, Korkap, Daming dan seterusnya untuk tidak terlibat langsung maupun tidak langsung dalam bisnis proses sembako, baik itu menjadi supplier, distributor maupun di e-warung. Nah, kita diminta untuk saling mengingatkan. Untuk teman-teman yang sedang mendampingi e-warung misalnya, pastikan teman-teman untuk tidak menjadi supplier, tidak melakukan hal-hal yang mendapatkan keuntungan dari perputaran e-warung itu, biar itu menjadi haknya KPM. Barangkali ini sudah sering dan selalu kita sampaikan, ini kita sampaikan lagi karena memang ada atensi khusus dari pimpinan untuk teman-teman, karena ini sedang diawasi oleh banyak mata begitu kan, khususnya BPK, BPKP dan sebagainya melihat ini. Begitu ya kawan-kawan, barangkali itu dulu, nanti Mbak Dinda akan banyaklah menyampaikan hal, dan dari saya cukupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Arif. Teman-teman, selamat pagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ini saya mau menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama tentang penyaluran PKH tahap 3. Penyaluran PKH tahap 3 SP2D termin 1 sudah muncul. Jumlahnya 6.331. Silakan dilihat, itu
bisa di link web. Oh, meetingnya mau habis, Mas. Jadi meetingnya habis ini mau habis. Nanti kalau sudah mati kita langsung join lagi ya, masuk lagi ya. Karena ini meeting gratis, tidak berbayar. Oke, saya lanjutkan. Jadi untuk rekon silahkan diisi di link yang sudah disediakan. Jangan lupa ketika sudah masuk SP2D-nya, KPM-nya sudah ada di SP2D, itu dicek dulu jumlah bansosnya. Jumlah bansosnya banyak yang tidak sesuai dengan jumlah komponen sebenarnya. Seperti tadi yang dikatakan Mas Arif, bansosnya itu kalau misalkan di data itu tidak ada, misalnya di EPKH-nya hilang, berarti yang diakomodir ya hanya yang ada di situ. Jadi intinya gini, tidak semua KPM itu mendapatkan bansos sesuai jumlah komponennya, tapi masih harus disyukuri daripada tidak tertransfer sama sekali, gitu ya teman-teman ya. Nah, PR-nya teman-teman itu nanti tetap berkoordinasi dengan desa untuk dimasukkan di data DTKS. Sudah saya kasih ya kemarin ya, anggota ART yang tidak masuk di DTKS itu tolong dikoordinasikan dengan desa benar-benar supaya bisa masuk di data DTKS dan nanti bisa masuk di EPKH gitu. Untuk KKS, KPM yang belum punya KKS, ini ada informasi, ada KKS baru sekarang, posisi sudah di bank. Nah, setelah ini nanti data akan kita rilis, tapi mau kita matching dulu. Jadi kita tracing dulu, kira-kira ini bisa diambil atau tidak, gitu ya. Jadi teman-teman persiapan aja, sudah ada KKS baru di bank. Yang kemarin ditanyakan Mami Arifah, ya Mi ya. Tuh. Terus EPKH pastikan teman-teman buka tiap hari untuk ngisi laporan harian. Maksimal 2 hari sekali lah. Karena pengalaman kalau lebih dari 2 hari itu nanti dia tidak akan tertulis menunggu persetujuan SDM. Jadi memang kesimpan tapi tidak ada tulisan itu. Khawatirnya nanti tidak dianggap atau gimana. Jadi mending 2 hari sekali lah maksimal itu kalau untuk ngisi laporan harian. Berikutnya persiapan penyaluran PKH Plus. Ya, PKH Plus ini bagaimana teman-teman? Apakah sudah berkoordinasi dengan Bank Jatim? Karena sebenarnya kemarin itu kami ingin menyalurkan itu di atas tanggal 20, jadi setelah Idul Adha, setelah PPKM. Tapi ternyata Bupati menghendaki lebih baik disalurkan di masa pandemi ini, gitu. Jadi ya terpaksa harus disalurkan. Nah, ini Bank Jatim sanggupnya sehari itu 25 KPM saja, jangan lebih. Soalnya takutnya lebih malah kesemprit sama tim COVID nanti malahan. Jadi mohon teman-teman nanti di grup, di list kapan jadwal pencairannya, gitu ya. Seperti biasanya itu. Terus untuk KPM yang kemarin double dan tidak cair, ya misalkan ada 2 KPM, yang satu tidak cair, yang satu kedobelan. Nah, itu monggo dicairkan yang kedobelan 1 juta, nanti uangnya dibagi 2. Sesuai kemarin disarankan seperti itu. Yang ada sudah saya share-kan di grup. Ya. Oke. Terus berikutnya lagi, ini ada info hasil rapat saya 2 hari dengan dinas. Jadi akan ada yang namanya kegiatan hulu ke hilir Bupati baru terpilih. Jadi dia Bupati akan mengadakan 1 hari itu untuk rapid test dan memberikan bansos berupa beras. Ya, memberikan bansos berupa beras. Nah, siapa yang memberikan? Itu sebenarnya gawenya punya desa. Jadi yang dipakai adalah dana desa. Karena dana desa itu 8% anggarannya dipergunakan untuk COVID. Nah, jadi mereka menggunakan dana itu. Sebenarnya kemarin dari awal desainnya adalah teman-teman akan stay di desa untuk mencatat siapa yang sudah dites dan yang positif saja.
lalu kemudian nanti akan diberi bantuan beras. Tapi hari ini sudah diralat bahwa nantinya teman-teman tidak perlu nyatet pada saat hari H itu di desa, tapi hanya menunggu data. Jadi ketika data itu ada, misalkan desa A gitu ya, desa A sudah dirapid sebanyak 200 orang dan yang positif itu 150 katakanlah. Tapi dari dana desa hanya mencukupi 120. Artinya yang 30 ini nanti akan diberikan kepada Dinsos supaya Dinsos yang mengcover bansos berasnya. Dan ini bansosnya berupa beras saja. Berasnya beras Bulog. Ya, kualitas Bulog. Nah, ini nanti dilakukan di 328 desa. Jadi semua desa se-Kabupaten Tuban secara bersamaan satu hari itu akan dilakukan tes rapid itu, dan nanti yang positif langsung diberikan beras. Yang desa tidak bisa mengakomodir jumlah peserta COVID-nya, misalkan lebihan tadi itu akan diberikan Dinsos. Nah, data itu nanti yang teman-teman kawal. Tetapi data itu nanti harus difilter di tingkat kabupaten. Jadi nanti akan minta bantuan APD untuk filter. Yang diberi adalah yang tidak dapat PKH, tidak dapat BPNT, tidak dapat BPNTD, dan mampu. Itu nanti akan dihapus. Intinya tidak mendapat bansos. Selain itu nanti bansos berasnya akan diberikan. Itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman hanya nanti bantu ketika desa tidak mencukupi kuota beras sesuai dengan jumlah warganya yang terkena COVID. Nah, itu kemungkinan satu kakak hanya diberikan satu beras. Jadi misalkan satu kakak itu yang tes 2 orang, ya. Dan nanti berasnya hanya satu kakak. Tapi kalau satu kakak itu misalkan ada yang dapat PKH, katakanlah yang dapat PKH kan ibu dan adiknya. Nah, ini misalkan omnya yang satu rumah itu juga tidak bisa dapat beras, kayak gitu. Jelas ya, pokoknya satu kakak nggak bisa dapat beras ini. Itu yang programnya Bupati. Harinya kapan? Harinya hari Selasa. Jadi Selasa depan tanggal berapa Selasa? 13. Tanggal 13 itu akan dilakukan serentak. Gitu ya. Jadi sebenarnya tadi saya sudah jawab sih, sebenarnya kalau desa sendiri kan ada pendamping desa itu namanya. Cuman kan nanti tugasnya teman-teman kalau misalkan itu sudah tidak bisa diakomodir desa yang data dibuang tadi itu, nanti kita filter di sini, nanti teman-teman mungkin akan diminta bantuan kira-kira berkoordinasi sama desa, kira-kira yang mampu yang di itu sudah harus dihapus gitu ya. Dan yang PKH sama BPNT, BPNTD. Ya, itu nanti pertanyaan akan saya buka, tolong dicatat aja pertanyaannya, nanti pertanyaan akan saya buka setelah saya ngomong dulu. Oke, berikutnya adalah teman-teman hari ini punya tugas ya, dimintai tolong oleh dinas mendata warga miskin yang belum masuk bansos apapun, baik itu PKH, BPNT, dan BPNTD. Karena kekhawatirannya Bupati kemarin sudah memberikan ultimatum, jangan sampai saya ketemu warga yang tidak mampu tapi tidak dapat bantuan apapun. Nah, ini nanti akan diakomodir oleh daerah. Jadi teman-teman, ini adalah, bagi saya ini adalah momentum yang sangat bagus untuk teman-teman. Bila mana ada di desa teman-teman yang teman-teman pegang itu ada mbuh iku lansia, mbuh itu apa yang belum dapat bansos, dia miskin sekali, baik dia punya kakak ataupun tidak punya kakak, itu bisa diinventarisir dan nanti akan kita usulkan. Itu ya. Nanti mungkin akan kita bantu untuk formatnya ya. Format usulan data.
Formatnya nanti kita akan bagi dua, yang punya nick dan tidak punya nick. Tapi jangan kok, misalkan dia punya nick, tapi teman-teman karena males gitu ya, wis gak usah diisi, wis gak usah bilang aja enggak punya nick, jangan. Karena ini nanti hubungannya juga dengan Dukcapil gitu. Itu. Terus lagi ini ada info, sudah ada info, akan ada tambahan subsidi beras untuk KPM PKH. Ya, berasnya beras Bulog. Nah, cuman ini sampai hari ini kami belum mendapatkan arahan apapun baik dari Korwil ataupun Korek perihal berita ini. Saya justru tahu berita ini itu awal dari Bulog Japri saya, kalau mereka sudah diminta untuk menyiapkan stok beras sebanyak jumlah KPM PKH. Nah, KPM PKH kemarin yang saya berikan adalah KPM PKH hasil final closing. Jadi banyak 52.000. Jadi semua dapat nanti, baik yang kena data padan dan sebagainya itu nanti dapat. Ya, cuma nanti kita tunggu aja lah. Ini jadinya kapan. Tapi info dari Bulog kemarin katanya di bulan Juli ini itu harus penyaluran beras itu. Kayak dulu loh, pas DNR itu, cuman tidak tahu ini nanti metodenya seperti apa, kita kurang paham. Intinya KPM diberikan beras. Oke, berikutnya ini sudah datang kemarin Bang Nilan dan Tambak Boyo yang sudah ditemui tim Bang Litbang ya. Ini sudah ada formulir yang nanti form isian nanti untuk KPM dengan jumlah tertentu. Ini nanti ada uangnya kok, per form ada uangnya. Nanti hari apa ya? Mas Arif besok bisa masuk enggak? Enggak bisa? Mas Arif tolong jangan di-mute, Mas. Halo, ya. Bisa enggak masuk, Mas, besok? Besok kayak belum. Belum ya, masih nunggu, masih berapa hari lagi Pak? 10 hari ya. Oke, nanti misalkan siapa Mas Nasikin atau nanti yang Mbak Gila, nanti siapa yang ngambil, monggo nanti bisa diambil di kantor besok atau hari ini, silahkan. Nanti saya jelaskan bagaimana cara teknis pengisiannya. Ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan bertanya. Pakai angkat tangan bisa nanti biar di-unmute. Apa bisa unmute sendiri? Ada pertanyaan sendiri. Iya. Monggo. Nggak ada pertanyaan? Luar biasa. Oh iya, Mami. Jenuh. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mengenai Mbak Linda mengenai pencairan Jaslut. Itu kemarin kita sudah koordinasi dengan Bank Jatim. Karena PPKM ini, jadi seperti Bank Jatim itu untuk yang kabupaten ya, kemarin tuh dia agak khawatir gitu loh kalau pencairannya itu di kecamatan. Dia mintanya datang ke Pemkab. Kan kita ikutnya ke Bank Jatim Pemkab, kan kita ikutnya kan Bank Jatim Pemkab kan itu anunya. Untuk Jenuh. Untuk wilayah Jenuh. Nah, saya gini, nah kalau yang jauh gimana, kan ada yang dari Karangasem, Sukorejo, itu kan nggak bisa saya gitu. Tapi kalau umpama ada istilahnya instruksi dari dinas sosial atau dari kepala bank Jatimnya, seumpama bisa di kecamatan seperti tadi yang dibatasi tadi, mungkin bisa dari Bank Jatimnya itu untuk melaksanakan sesuai arahan tadi, mama tiap hari bisa 25 seperti itu mungkin
bisa. Itu kemarin khawatir gitu loh. Jadi gimana kalau didatangkan ke kan untuk pandemi ini kan bisa surat kuasa kan seperti itu. Tapi untuk wilayah jenuh itu ada yang memang sepuh dan tidak ada perwakilan, jadi biasanya ya hadir sendiri lah. Yang seperti itu kan yang kita kasihan kalau jauh-jauh harus datang ke Tuban seperti itu. Jadi kalau umpama ada instruksi langsung dari kepala Banjatimnya atau dari Dinsos supaya dicairkan sebelum tanggal 20 tadi, batasannya kan seperti itu tanggal 20 ya. Kalau bisa istilahnya dibatasi 25 ya kita ya enggak apa-apa, nanti kita atur gitu loh, tiap hari 25 saja yang datang seperti itu. Ya, seperti itu Mbak Dinda. Oke, Mi, terima kasih atas informasinya. Nanti saya akan koordinasi dengan Bang Jatim supaya nanti Bang Jatim yang cabang jenuh ya bisa tetap mencairkan di kecamatan saja sehari 25 aja lah, nggak usah terlalu banyak. Biasanya berapa Mi? Sehari Mi, berapa orang? Biasanya semua Mbak, biasanya semua satu hari itu, cuma jamnya atur lah di jadwal gitu loh. Paginya desa mana sama mana gitu, jadi nggak menumpuk sih sebetulnya. Oke, iya, tapi tetap kita usahakan sehari itu hanya yang 25 itu 25 aja. Tadi itu loh yang batasan 25-nya itu mungkin yang terkendala di situ, jadi ya bisa 2 hari atau 3 hari itu. Iya, jadi nggak apa-apa, itu memang konsekuensi kita. Iya. Memang karena itu tadi saya juga tahu Bang Jatim sendiri kan sekarang banyak karyawannya yang terkapar. Iya, makanya itu di 3 Capem itu kan tutup ya, Palang, Merawat dan Widang kalau nggak salah. Itu kan nggak bisa, makanya kemarin niatnya mau tanggal 20 ke atas supaya mereka isomannya sudah selesai kan gitu. Cuman ternyata Bupati mintanya gitu, ya sudah, nanti nggak apa-apa. Misalkan gini, misalkan kalau dia mintanya tanggal 21 misalkan, mau gimana lagi gitu ya, tapi diusahakan tetaplah minggu depan itu sudah bisa jalan, paling enggak ya sehari 2 hari enggak masalah, misalkan mulai hari Rabu apa hari Kamis gitu kan bisa. Nanti coba tak konfirmasi sama Bang Jatimnya ya untuk yang wilayah jenuh ya. Oke, mungkin ada lagi yang lain. Itu angkat tangan. Terima kasih Mbak Evit. Iya. Mbak Evit. Mbak Dinda, mau nanya ini terkait pendataan yang di Bangilan ya? Iya. Bangilan. Ya, itu yang dari balik Bang kemarin ya? Ya, betul. Itu untuk sasarannya yang didata itu yang sesuai yang kemarin dari hasil survei atau ada data lagi Mbak Dinda? Nah, itu saya kan kemarin enggak ngikuti yang yang mana? Kemarin dikasih data enggak sama orangnya? Waduh, aku nggak tahu, soalnya kemarin kan desa Kumpulrejo Mbak Dinda. Iya, memang itu hanya Kumpulrejo aja. Yang kemarin didatangi itu aja ya? Ini yang banyak Mbak. Iya. Ya Mbak Dinda, ini kayaknya enggak ada perubahan, itu sama dengan sebelumnya, cuman kan baru terrealisasi kemarin. Penempatan desanya pun kan juga sama. Kalau mungkin berubah, mungkin desanya juga akan berubah. Jadi itu hanya pelaksanaan yang tertunda kemarin. Tetap Mbak Evit dan teman-teman Tambak Boyo ya, teman-teman Bangilan dan Tambak Boyo tetap desanya sama. Cuman orangnya ini yang saya kurang paham, apakah teman-teman kemarin diberikan daftar nama orang-orang itu atau enggak gitu. Kalau misalkan enggak, coba ada Nasikin ya. Nasikin mana Nasikin? Kabur. Iya gak ada ya Nasikin. Nasikin Mas Anang, tolong Nasikin jangan di. Oke lah, teknis itu mungkin nanti bisa perwakilan aja datang ke kantor ya, supaya ini kan Zoom-nya kan umum. Untuk nama KPM-nya sudah ditentukan ya Mbak Dinda ya?
Lah makanya itu Mbak, saya mau tanya Nasikin apakah kemarin sudah diberikan nama atau belum? Kalau belum tak mintakan nama gitu loh Mas. Oke, ya wes, yuk. Ya, Ya, makasih, Mbak. ya sama-sama. Yang lain Mas Roni Andriono Banjar. Parangan, Mbak, parangan. Bentar. Ayo Mas Roni. Terima kasih. Ada titipan dari Korjam, perlu kami tanyakan terkait dengan ART yang hilang di PKH. Jadi apakah ada surat dari dinas untuk operator SIG NG? Itu karena mengingat yang sudah-sudah, ketika ada pengantar dari dinas saja tugas tidak dikerjakan apalagi tanpa surat. Saya rasa itu, Mbak. Terima kasih. Oke, makasih Mas Roni sudah diingatkan. Nanti hari ini saya tak ngomong ke Pak Eko untuk dibikinkan surat pemberitahuan gitu ya, permohonan untuk pengentrian gitu ya. Ya, semacam itulah pokoknya. Oke, yang lain ini ada Umi Habibah. Nur Salim. Nur Salim. Garinda. Umi Habibah. Iya, jadi mau tanya Apa? terkait dengan pendataan keluarga miskin itu yang syaratnya ada yang punya ID BDT atau semua? Yang tidak mendapat bansos apapun, pokoknya intinya semua. Harus punya ID BDT? Tidak harus. Justru malah yang tidak punya ID itu malah yang dicari kan gitu. Intinya dia tidak dapat bansos apapun. Misalnya nanti dari yang bansos COVID DD desa itu langsung dialihkan ke situ bisa Mbak Din ya? Bansos COVID DD desa bisa aja, cuma nanti tak tambahi kok. Ya, soalnya kita dengarkan yang bansos yang di cover COVID DD desa itu terakhir bulan 3 kalau tidak salah. Begitu ya. Sekarang sudah tidak cair lagi. Oh, sekarang udah tidak cair lagi. Ya wes, dimasukkan aja enggak apa-apa. Masukkan aja, Mbak. Ya. Terus ini juga Mbak Din, pelaksanaan yang rapid serentak itu kita sifatnya menunggu atau kita ikut terlibat? Maksudnya terlibat? Kita tidak terlibat langsung, ya, tidak terlibat langsung. Kita itu hanya boleh teman-teman misalkan pada saat acara hadir, enggak apa-apa. Nanti mungkin koordinasi dulu sama desanya, Pak ini apa hasil rapat kemarin kan karena misalkan nanti kalau ada, kita sebenarnya melibatkan TKSK, cuman kan kita tahu sendiri TKSK itu jumlahnya terbatas ya, toh cuman 20 dan itu pun yang 3 sekarang kena COVID di ICU. Nah, makanya teman-teman nanti coba bantu koordinasi sama desa. Kalau memang kan itu yang saya rasa desa juga tahu. Kalau yang tidak tercover itu nanti akan diserahkan ke Dinsos. Nah nanti teman-teman mungkin bisa bantu ngawal datanya itu aja. Tidak usah terlalu paneng lah di bawah. Karena nanti data kan difilter juga di tingkat camat atau kabupaten. Gimana, Mbak? Jadi untuk tim pelaksana masa tempat gitu ya Mbak Din ya? Iya di desa-desa setempat. Lah kalau pendamping kan misalkan satu pendamping pegang 2 desa itu semua mau membelah diri kan tidak mungkin. Iya, bingungnya itu Mbak Din. Oke, terima kasih. Mbak Din untuk yang ya, ini. Tidak usah bingung, intinya tidak apa? Yang pendataan keluarga miskin tadi itu ada deadline atau enggak? Enggak ada. Oh ya, alhamdulillah kamu mengingatkan diriku. Itu ada deadline. Deadline-nya Kamis depan. Ya Allah, kok cepat teman Mbak. Saya rasa gampang kok itu kok. Biasanya kan sudah ada tuh teman-teman tuh punya stok biasanya. Sampai nyetok. Iya, kadang kan punya stok ya. Pokoknya intinya dia bukan peserta BPNTD loh ya. BPNTD enggak, BPNT enggak, PKH enggak. Iya. Berarti Kamis depan tanggal 15. Iya. Oke, terima kasih Mbak Din. Terima kasih. Oke, lanjut Susmiati. Tumpang. Oke, terima kasih Mbak Din. Pertama tadi disampaikan sama
Mas Arif tentang nanti dijelaskan tentang BPJS tenaga kerja tadi. Itu prosedurnya seperti apa? Gimana Mbak? BPJS tenaga kerja tadi loh. Oke, Mas Arif, monggo Mas Arif dijawab. Iya, terus yang kedua itu kemarin ini ada permasalahan masalah vaksinasi untuk KPM PKH. Itu kita sebagai pendamping kan memang tidak harus terjun langsung ke lapangan, dan ada miscommunication karena desa itu juga tidak mendata keseluruhan warganya gitu loh Mbak. Artinya kita sudah mengarahkan KPM PKH, tapi ternyata di desa itu tidak ada pemberitahuan ke warganya. Jadi pada saat sudah berangkat semuanya sudah semangat, di desa ke desa ditanya apa itu daftar dulu, kalau tidak daftar kok enak langsung vaksin. Nah, aku udah kembali pulang lagi gitu loh Mbak. Itu yang aduh lah, terus gimana kan gitu. Oke, terima kasih Mbak Dinda. Oke, mungkin saya jawab yang vaksin dulu ya. Izin masuk Bu Dinda. Sebentar Mas, sebentar. Terima kasih. Gak sedia ya. Aja gondok. Lagi pertemuan KPM. Jadi untuk vaksin KPM itu memang sebaiknya itu dikoordinasikan dengan desa dulu. Teman-teman harus ngeprint surat yang itu loh, Permen nomor 14 2021 tentang KPM Bansos wajib menerima vaksin itu. Jadi nanti harus dikoordinasikan karena semuanya nanti akan divaksin. Cuman memang masalahnya itu di bawah itu karena rame gitu ya. Pokoknya ngerti vaksin semua pada geruduk ikut. Nah, caranya adalah teman-teman kok ini dulu bawain dulu KTP-nya, fotokopi KTP-nya. Nah, itu fotokopi KTP-nya nanti dibawa, dikoordinasikan dengan desa ataupun bidan. Misalkan Bu minta ini KPM PKH ini karena sudah ada surat Permensos ini kayak gitu. Ya. Oke. Mas Arif yang tadi dijawab Mas Arif punyanya tentang apa tadi? BPJS. BPJS Naker. Ya, jadi gini sih. Jadi kemarin kan kita sudah diminta data untuk siapa yang ikut mandiri dan seterusnya. Nah, tapi kemudian muncul lagi surat, tidak tahu sih kemudian ngambilnya dari data mana. Tetapi muncul ada 14 SDM PKH yang menerima BSU, tetapi masih tertunggak iuran preminya mulai Januari sampai Januari, Februari, Maret, April, Mei ya, 5 bulan. Nah ini oleh pusat diminta untuk dibayarkan gitu. Nanti akan dikasih nomor akun sendirilah untuk kemudian membayar. Untuk yang tidak harus gitu kan. Karena kan kadang ada teman yang saya kemarin juga nggak bayar kalau nggak muncul, ya udah nggak usah dipikir saja, untuk yang namanya muncul aja begitu. Nah selanjutnya memang kita didorong untuk mandiri. Intinya pusat ingin memastikan teman-teman sudah terdaftar di BPJS Naker, apakah kemudian mandiri ataukah itu mengikuti pusat. Dan kemarin sudah data itu sudah kita kirim, mana yang mandiri dan seterusnya. Intinya ada 14 nama yang tertunggak preminya dan harus dibayar. Gitu aja Mbak. Oke, Mas Arif, terima kasih. Semoga sudah jelas tadi. Susmiati. Mas Ardian. Mohon di list itu Mbak, daftar nama-nama SDM-nya tadi kan. Soalnya tadi Susmiati masuk kelihatannya. Iya, nanti datanya itu dirilis. Tetap berkelanjutan ya Mbak Dinda ya. Untuk pembayarannya gitu loh, karena prosedurnya gimana, bayarnya gimana gitu loh, maksud saya itu. Selanjutnya kan mandiri Mbak. Iya enggak? Oke. Ya, mandiri itu membayarnya itu potong gaji atau transfer sendiri atau gimana gitu loh Gus? Kalau mandiri ya enggak. Sampai kayak kemarin kan dipecah-pecah per kecamatan. Ya polanya ikut itu gitu loh. Ini yang kemarin saja yang asumsi penerima BSU tetapi belum menyelesaikan premi, masih tergantung dengan BPJS pusat gitu. Jadi itu selanjutnya mandiri ya mengikuti aturan yang sudah sampai ikuti. Ya, sorry, kira-kira seperti itu. Jadi
kami pun detailnya juga tidak tahu gitu kan, karena banyak juga yang mempertanyakan, loh saya juga belum bayar premi tetapi tidak muncul gitu loh. Jadi itu sudah clear, bagi yang namanya tidak muncul tidak usah kemudian menyelesaikan untuk tertanggung premi gitu. Jadi kita fokus yang 14 nama itu aja. Begitu Mas Heri ya. Ya, nanti coba kita lihat, nanti akan dikasih kok akun tersendiri, kembalikan ke mana dan seterusnya begitu. Biasanya ada. Ini info awal lah begitu. Oke, itu ya. Yang mau bertanya lagi? Nggak jadi, Bu. Nggak jadi. Oh, nggak jadi. Bu, kalau begitu, Bu. Teman-teman nggak ada yang ini Mbak Dina tadi belum. Halo. Izin. Ini Mbak Dina belum menyampaikan terkait dengan kebijakan P2K2. Apakah kemudian dihilangkan sama sekali atau seperti apa? Belum ya? Mohon izin Pak Kolkat, mohon izin. Oke, terkait P2K2, Bapak dan Ibu Korkap harus tegas. Karena melihat kondisi pandemi kayak gini, tidak usah menunggu instruksi dari dinas. Ya, dengan harus bisa mempertimbangkan kondisi teman-teman pendamping. Jadi nanti panjenengan koordinasi dengan kedinasan, dengan dinas, dengan Abid sama Pak Kadis, supaya nanti kegiatan P2K2 untuk sementara ini dihentikan. Karena mohon maaf, ini karena saya kondisi di lapangan sangat mengerikan, Pak. Hampir di seluruh wilayah di kecamatan di Kabupaten Tuban, semua banyak yang terpapar COVID. Kira-kira seperti itu, Pak. Dan mohon maaf dan mohon izin untuk pendamping Rengel kemarin saya menghimbau kepada teman-teman pendamping Rengel supaya tidak melakukan P2K2. Setelah mengawal pelaksanaan vaksin, teman-teman tak suruh WFH. Karena apa? Karena kondisi di Rengel juga sangat mengerikan, dan saya secara pribadi juga ngeman dulur-dulur yang ada di Rengel. Kira-kira seperti itu, Bapak dan Ibu Korkap. Matur suwun. Ya Bapak, ini juga ngawal vaksin Bapak. Pak Ardian, kita juga ngawal vaksin Pak di Glodok Pak, Palang Pak. Mas Arif. Jadi gini, kemarin udah ada surat Mbak Dinda ya terkait dengan implementasi P2K2 di masa COVID, khususnya di PPKM ini. Memang ya arahnya kemarin gini Mas, tidak ada arahan untuk kemudian menghilangkan sama sekali, tidak ada memang. Cuman teman-teman diminta untuk lebih hati-hati dan menyesuaikan. Kalau misalnya diperlukan daring, ya silakan dilakukan secara daring. Karena begini teman-teman, ini pemahamkan bahwa P2K2 inilah yang kemudian membedakan antara program PKH dengan yang lain. Kalau kemudian sekedar memberikan bantuan tunai, BST, BLT dan lain sebagainya itu banyak. Tetapi PKH itu ruhnya memang ada di P2K2. Silakan teman-teman caranya disesuaikan saja, tapi kita tidak boleh mengatakan ini dihilangkan sama sekali, tidak boleh, karena ruhnya di situ. Jadi kalau misalnya teman-teman teknisnya tidak bisa pertemuan berapa orang, monggo gimana lah gitu. Jadi arahnya begitu, tidak ada kemudian kata-kata untuk sementara dihilangkan, tidak ada, tetapi disesuaikan secara teknis dengan kearifan lokal. Gitu Mas Ardian ya. Jadi apakah kemudian misalnya rata-rata kan sudah punya HP dan sebagainya melalui sistem daring, itu kemarin sudah muncul kata-kata daring gitu kan dan seterusnya. Jadi kami tidak boleh mengatakan ini dihilangkan. Oke, gitu. Jadi gini, tipsnya bila tidak bisa bertemu secara langsung, bisa dilakukan secara daring yang pertama. Kalau misalkan tidak bisa secara daring, karena anak-anak SD kan sudah biasa daring, mungkin orang tuanya sudah bisa daring. Kalau memang tidak bisa, silakan bikin selebaran juga bisa. Misalkan apa yang mau disampaikan, misalkan tentang bagaimana cara penanganan COVID di masa pandemi, silakan diketik aja, terus nanti
fotokopi dan di-share, diberikan kepada KPM gitu, dititipkan kan bisa. Itu juga bisa sih sebenarnya. Atau di WA aja juga bisa, misalkan disebar di WA, ketikannya bisa nanti untuk dibaca bersama. Itu bisa dilakukan. Oke, ini ada pertanyaan di chat. Saya bacakan. Kapan mulai pendataannya? Pendataannya mulai hari ini. Pendataan untuk masyarakat miskin yang tidak dapat bantuan apapun itu sampai nanti hari Kamis. Hari ini akan saya minta bantuan APD untuk bikinkan kolom isian, Excel. Nanti biar silakan diisi masing-masing. Terus nanti dikumpulkan ke APD masing-masing, ya. Dikumpulkan ke APD masing-masing. Itu yang pertama ya. Terus ada lagi yang tanya, Mbak, itu jumlah rapid serentak di desa berapa kuotanya? Datanya dari mana? Datanya itu dari desa. Jadi semua itu karena gawe-nya desa gitu ya. Kemarin itu sempat muncul per desa itu sejumlah 153 orang. Tapi Pak Bupati tidak mau seperti itu. Pak Bupati mintanya adalah rasio. Jadi di mana paling banyak desa terkena COVID, dia yang rasionya paling besar untuk direktif. Gitu. Pertanyaan lagi. Oke. Ada lagi yang mau tanya mungkin? Oh ya, Mas Ferry. Ya, betul. Betul. Iya. Oke, tidak masalah. Jadi berapapun jumlah yang tidak diakomodir oleh desa, berapapun jumlah pasien COVID yang tidak diakomodir desa, kita tampung. Nanti di sini baru kita filter. Tapi ingat teman-teman untuk dipastikan bahwa data yang sudah dikirim ke kami, ke dinas itu, nanti datanya sudah terfilter mana yang mampu. Karena mampu kita nggak bisa deteksi. Kalau PKH atau BPNTD kita masih bisa deteksi, gitu ya. Oke, lagi? Ada pertanyaan lagi? Apa cukup? Mbak Mima? Ya, Mbak Mima dulu. Terima kasih. Itu Mbak mau menindaklanjuti pertanyaan tadi yang terkait ART hilang. ART hilang kan koordinasi dengan operator untuk di entry di operator energi gitu ya. Ya. Kemarin saya sudah koordinasi dengan operator, alhamdulillah tanpa surat dinsos pun siap mengentry. Cuma pesan minta daftar nama ART yang hilang dilampiri dengan KK, kemudian dengan ID BDT untuk mempermudah entry. Pertanyaan saya, itu kata operator desa saya, entry-nya itu tidak bisa dicicil. Maksudnya ngeloloni, katanya tidak bisa. Kalau diloloni, ketika tidak pas sinkron dengan apa Pak? Saya paham saya. Yang dari dinsos belum di online kan itu katanya bulan-bulan ini gawe ini datanya akan hilang. Jadi yang saya minta informasi jadwal yang dimaksud operator online tadi, terus sama apakah betul operator saya itu yang seperti itu, mungkin pengalaman teman-teman yang lain tahu. Terima kasih. Makasih Mbak Wima. Kalau masalah data siapa yang hilang sudah ada ya, sudah kita share kan ya, tinggal nanti difotokopi dan dilampiri sendiri. Mungkin maksudnya itu seperti ini Mbak Wima, tidak bisa dicicil tuh. Ketika ngentri satu rumah, misalkan ngentri satu orang, terus disimpan terus besok ngentri lagi, itu yang tidak bisa. Jadi memang entry itu harus hari itu juga selesai. Nah, permasalahan apakah ini nicknya valid apa enggak, itu kan di Dukcapilnya, bukan di kita. Paham ya Mas ya? Intinya kita sudah menyerahkan
ini data ke desa untuk diminta entry. Masalah Dukcapil itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kalau misalkan bisanya gini Mbak, misalkan pada saat ngentry yang operator SIM-nya entry, misalkan, oh ini si A nggak valid, minta dibikinkan catatan, siapa aja nggak valid. Nah, nanti itu coba nanti ditanyakan di Dukcapil gitu loh, kenapa ini kok belum valid gitu loh, apa minta di-online-kan atau gimana, karena memang pengalaman seperti kemarin, pendamping pun tidak cair itu kan gajinya gara-gara itu, jadi dia dianggap nggak valid di Dukcapil. Nah, kemarin saya minta teman-teman kan ke Dukcapil untuk di-online-kan itu ya. Oke, mungkin teman-teman yang lain bisa sharing ke Mbak. Tapi nyicil itu bisa ya, maksudnya tadi ketika dicicil, data yang dari pusat itu turunnya seperti yang lama lagi, yang cicilannya tadi hilang katanya gitu. Nyicil entry Mbak, bukan nyicil satu ART, satu KK, dicicil satu, enggak ada itu maksudnya. Badin, kalau menambahkan. Itu jadwal dinas sosial itu loh Mbak, yang 6 bulan sekali itu loh. Takutnya gini loh Mbak, operatornya itu ketika di entry sekarang, nanti pada saat online aplikasinya itu baru lagi, jadi percuma ketika entry sekarang, gitu loh Mbak. Ketindian yang baru kan. Oke, nanti karena coba kan tanyakan nanti operator aplikasinya ganti. Itu masalahnya. Ya, maksudku ngono Mbak Naneng. Parah saya. Iya. Halo Mbak Dinda. Iya Mbak. Halo. Ini Halo. Terkait SIG-NG kan berdekatan suami juga operator SIG-NG desa. Memang betul sampai sekarang versi SIG-NG yang terbaru kan belum rilis. Jadi teman-teman SIG-NG pun tidak bisa mengerjakan apa-apa. Walaupun dikerjakan nanti kan ada versi yang terbaru lagi. Jadi Muspro kerjanya seperti itu. Oke, itu ya SIG-NG. Ya betul. Kalau SIG-NG harus nunggu rilis yang terbaru. Soalnya sampai sekarang kan belum ada yang terbaru. Kemarin update mungkin bulan berapa? Kemarin update terakhir bulan 6. Jadi sampai sekarang belum ada yang terbaru lagi. Jadi per semester Mbak munculnya itu. Itu pun kadang nggak on time, dia nggak langsung keluar versi terbaru SIG-NG-nya. Sekarang 5.01 atau 0 berapa? Ya, coba tanya suaminya Mbak. Berapa? Yang kemarin 2.51 Mbak, yang terakhir. Jadi sekarang belum ada yang terbaru lagi. Jadi teman-teman walaupun koordinasi ke desa ya desa enggak bisa apa-apa, soalnya enggak ada aplikasi yang terbaru lagi. Itu seperti itu Mbak. Oke, berarti teman-teman sementara ini adalah melengkapi dulu data-data dari ART yang mau dimasukkan. Jadi seperti tadi yang dibilang Mbak Mima, mungkin ID BDT-nya atau KTP-nya, mungkin bisa jadikan seperti itu, KK-nya. Itu dilampiri dulu dengan data yang kemarin kita bagikan, gitu ya. Oke, sudah, tidak ada lagi yang tanya. Apa ada yang mau tanya? Terakhir Bu, mau tanya sebentar. Iya, Mas Irul. Perihal Jasload, ini karena di Jatirogo membawai 5 ya, Mbak Naneng ya, membawai 5 kecamatan kalau tidak salah. Ya. Itu kemungkinan kalau sehari 25 KPM itu saya rasa SDM Jatim tidak siap atau tidak sanggup, dikarenakan KPM kami katakanlah Senori itu ada sekitar 75 sampai 80 KPM, itu membutuhkan waktu 3 hari, belum yang kecamatan lain. Nah, nanti akan kami koordinasikan lagi terkait jadwal pencairan. Mudah-mudahan ada titik temu lah antara kita sama Banjatim. Kemudian yang kedua, KPM Jasload validasi kemarin tuh Bu. Itu ternyata KPM saya yang dulu tahun 2020 masuk KPM dan eligible, kemudian di 2021 ada yang hilang.
Maksudnya KPM yang tahun lalu eligible kemarin tidak masuk BNBA tahap 1. Tetapi waktu validasi kemarin itu namanya muncul lagi. Nah, apakah itu nanti akan diberikan nomor rekening baru atau tetap nomor rekening yang lama, Bu? Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Mas. Itu bisa dilihat di EPKH. Di EPKH itu sebenarnya kan sudah ada nomor rekening. Nah, itu dilihat dia nomor rekeningnya baru apa lama. Maaf, Bu. Saya potong itu Jaslut. Bukan Jaslut. bukan BNI. Oke, Jaslut. Kalau Jaslut kita lihat nanti aja. Kita lihat nanti apakah dia nanti dibikinkan rekening apa enggak. Enggak usah pusing. Intinya gini, masalah penjadwalan dengan Bang Jatim. Intinya teman-teman sudah koordinasi dengan Bang Jatim. Kapan siapnya Bang Jatim? Karena kita juga nggak bisa maksa toh. Mereka juga nggak ada nggak ada karyawannya toh. Kemarin sempat yang Jatirogo itu bilang sama saya, Mbak, saya angkat tangan karena lagi nggarap gitu loh. Garap laporan keuangan apa gitu. Kemarin bilang gitu. Cuman antara kepala cabang kepalanya Bang Jatim dengan kepala dinas itu mereka bilang katanya siap dan sanggup sanggup untuk 25 orang per hari. Nah, urusan itu kan nanti coba teman-teman bisa kok ngomong ke misalkan ke Bang Jatimnya bilang, Mbak, katanya Pak Tek gitu ya, namanya Pak Tekno. Katanya Pak Tek kemarin sudah menyanggupi 25 orang per hari. Monggo silakan jenengan nanti bikinkan harinya apa, saya manut aja, saya ngikut aja, gitu aja. Ya. Dan usahakan tetap di kecamatan masing-masing aja, nggak usah jauh-jauh lah kayak Jenu tadi itu. Duh, kejauhan itu. Malah melosoro KPM itu. Terus kalau misalkan lansia misalnya nggak bisa datang, ya udah karena masa pandemi, udahlah bikinkan surat kuasa aja, nggak apa-apa. Intinya nggak usah dibuat susah gitu. Itu ya. Oke, ada lagi? Mbak Din, untuk Jaslut berarti tahap ini sesuai dengan yang form kontrol sampean kirim? Ya, yang saya kirim itu kan ada form kontrol itu, nah sesuai itu. Berarti yang validasi kemarin belum masuk untuk tahap ini ya? Sepertinya kok gitu. Oke. Ada lagi? Sudah? Ini kok bisa lama ya Mas Anang ya? Itu tadi. Mbak, habis saya bayar, habis saya transfer. Terima kasih Mas ya. Oh ya, info juga. Info juga untuk teman-teman Korcam, mungkin bisa diinfokan kepada teman-teman yang lain bahwa uang dana asosiasi akan kami ambil sekitar 900 ribuan untuk membayar web gitu ya. Jadi mungkin bisa tambahan informasi ke teman-teman yang lain. Itu dulu. Kalau tidak ada yang bertanya akan saya tutup dan saya akhiri. Mas Arif mungkin mau nambahkan? Pertanyaan dari Mbak Suci, Mbak. Mohon jenengan jawab. Pertanyaan Mbak Suci. Iya, Mbak Suci mau tanya itu loh, PKH apa? Mbak Din, kalau mau pemutakhiran data berarti kita untuk selanjutnya lewat DTKS ya, betul. Atau nanti aplikasi EPK akan kembali lagi. Selama aplikasi EPK belum kembali, tetap ke DTKS. Karena memang desainnya itu nanti untuk pemutakhiran itu lewat DTKS. Begitu Mbak Suci. Kecuali mungkin pemutakhiran sekolah ya. Kalau pemutakhirannya data-data itu lewat DTKS. Misalkan nambah ART gitu, balita gitu lewat DTKS. Oke. Udah. Mbak, terus untuk nanti untuk entry sekolahnya berarti kita gimana untuk komponennya? Kalau lewat DTKS. Nah, makanya tadi saya kan ngomong, kita ngentrinya mungkin EPKH itu cuma pemutakhiran Kastos itu aja. Kalau untuk pemutakhiran yang basic data itu lewat DTKS. Nah, kapan itu dilakukan? Kapan itu dilakukan? Kita tunggu aplikasi EPKH-nya dibuka dulu, sembuh dulu. Sementara ini memang belum bisa pemutakhiran. Sampai kapan Bu Dinda? Belum tahu Mas. Komponen masih bisa lanjut ini. Ya Mbak. Lah ya itu Mbak, itulah yang menjadi NE non komponen. Itulah yang menjadi permasalahan kita hari ini karena belum bisa.
APD Mas Anang APD. Mas untuk NE bisa enggak lewat linknya APD? Enggak bisa. Oke, enggak bisa. Jangan main-main nih. Oke ya. Sarapan sejo. Singkat padat ya. Sudah? Sementara belum bisa. Oke, sementara belum bisa. Memang belum bisa semua, masih di iku piye arep ndak tahu. Intinya tapi teman-teman saya pastikan gini, sekarang ini karena sudah cair ya, uang bajasnya udah cair. Jadi jangan lupa itu foto-foto, terus ya itu tadi kalau misalkan bansosnya cair tidak sesuai dengan jumlah KPM-nya ya harap dimaklumi karena memang lagi padan data kan gitu. Yang penting masih disyukuri lah masih bisa cair daripada nggak cair gitu aja lah. Kita juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Ya nggak apa-apa, nggak ada salahnya ngomong apa ke KPM bahwa kondisinya sekarang seperti ini gitu aja. Oke, ada lagi? Sudah ya? Cukup ya, teman-teman?